untuk firman sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna, sehingga kami terus melangkah bersama Tuhan, melihat keajaiban lepas keajaiban di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk perbuatan-perbuatan-Mu yang besar yang terus menyertai hidup kami. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih buat hadirat-Mu siang hari ini. Kami sungguh rasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu menyegarkan jiwa kami. Hadirat-Mu memberi damai sukacita bagi setiap kami. Kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu. Kami mau terus mendekat kepadamu. Sebab hanya dekat Allah saja jiwa kami tenang dan tentram. Tuhan Yesus, berkatilah semua umat-Mu, siapapun kami yang beribadah, setiap pribadi, setiap keluarga. Tuhan lawat, Tuhan jumpai setiap kami. Biar siang hari ini jadi siang perjumpaan kami dengan Tuhan. Kami percaya orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bebaskan yang terikat, lakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua diberkati. Siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk. Selamat siang, salam. Apa kabar? Ada sukacita? Puji Tuhan. Doa saya kita semua selalu sehat, selalu diberkati Tuhan, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Baik, kita buka Alkitab kita bersama di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 18 dan 19. Dua ayat kita baca bersama-sama. Amsal 4, 18, 19. 2, 3, ya. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. 19. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan siang hari ini. Berbahagialah saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tema kita malam ini, jalan orang benar selalu terang. Apa temanya? Jalan orang benar selalu terang. Saya mau tanya sama saudara. Saudara kalau jalan, maunya jalan yang terang atau jalan yang gelap? Terang. Terang, ya setuju. Pasti kita maunya jalan yang terang. Kenapa? Karena jalan yang gelap itu bisa membuat kita tersesat. Jalan yang gelap itu bisa membuat kita jatuh. Jalan yang gelap itu bisa menakutkan kita. Maka kita mau berjalan di jalan yang terang. Nah, saudara, ayat yang baru kita baca tadi, ini adalah hikmat, ini adalah pesan dari Salomo yang dicatat dalam kitab Amsal. Bahwa ternyata ada dua jalan dalam kehidupan kita, yaitu jalan orang benar atau jalan orang fasik. Maka tadi dikatakan jalan orang benar seperti cahaya fajar. Saudara pernah melihat matahari terbit pagi? Nah ya, kalau matahari terbit pagi biasanya belum terlalu terang ya, setengah 6, jam 6, jam 7. Tapi makin lama makin terang atau makin gelap? Makin terang. Makin terang ya, sampai tengah hari akhirnya menjadi terang benderang. Nah, seperti itulah kalau kita berjalan di jalan orang benar, maka hidup kita makin hari makin terang. Sebaliknya yang kedua ada jalan orang fasik. Apa itu jalan orang fasik? Jalan yang seperti kegelapan. Nah, saudara mau pilih mana? Jalan orang benar atau jalan orang fasik? Benar ya. Kalau saudara berjalan di jalan orang benar, percayalah, hidup saudara terang. Amin. Pekerjaan saudara terang. Amin. Usaha saudara terang. Amin. Emas
depan saudara terang. Amin. Rumah tangga saudara terang. Amin. Siapa yang mau hidupnya terang? Hiduplah, berjalanlah di jalan orang benar. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, karena hidup ini cuma 2 jalan aja. Ya, jalan kecil, jalan besar. Ya, Alkitab bilang masuklah melalui jalan yang sempit. Ya, karena kalau kita maunya cari jalan yang lebar. Hidup ini selalu cuma ada 2 jalan ada. Jalan yang menuju kebinasaan atau jalan menuju kepada kekekalan. Jalan orang benar atau jalan orang fasik. Maka siapapun saudara, saya berharap kita semua berjalan di jalan orang benar. Amin. Kalau saudara berjalan di jalan orang benar, suami-suami hidup benar, istri-istri hidup benar, percayalah saudara makin kuat. Amin. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Berilah terang-Mu menyinari jalanku. Aku mau berjalan di jalan yang benar, jalan yang terang. Hidupku terang, rumah tanggaku terang, usaha pekerjaanku terang, masa depanku terang. Dalam nama Yesus. Amin. Jadi saudara gak usah takut, selama saudara berjalan di jalan orang benar, hidup saudara terang. Walaupun sekeliling kita sedang gelap, di mana-mana sedang krisis, di mana-mana sedang resesi, selama saudara hidup benar, hidupmu terang. Amin. Maka teruslah hidup benar. Waktu saudara hidup benar, saudara akan kuat. Kita hidup benar bukan lagi untuk mencapai keselamatan, karena kita selamat bukan karena hidup benar. Kita selamat karena anugerah. Sama-sama bilang bersama saya, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan aku. Aku bersyukur atas keselamatanmu dengan hidup benar. Amin. Jadi kita hidup benar sebagai tanda, sebagai bukti bahwa kita bersyukur bahwa Tuhan telah menebus kita, menyelamatkan kita. Umpama, analogi begini, misalkan saya suruh saudara salah satu di tempat ini, saya suruh datang malam-malam setengah 12 malam. Saudara mau atau tidak? Saya suruh datang ke Semanggi. Saudara mau atau tidak? Gak mau. Tapi kalau saya telepon saudara, Pak, Bu, datang ke Semanggi, saya mau kasih uang 500 juta. Saudara datang atau tidak? Dengan uang berdatang. Datang atau tidak? Datang. Siap pendeta, sekarang juga saya datang. Tunggu 5 menit, saya pasti sampai. Nah, setelah saya kasih 500 juta, kita ketemu lagi. Saudara berubah atau masih sama? Berubah. Jadi lebih baik sama saya atau saudara tetap sama? Berubah lebih baik. Pak pendeta, kemana? Pak pendeta, karena 500 juta. Sama, kita udah ditebus oleh Tuhan. Kita udah diselamatkan oleh Tuhan. Maka kita akan berubah. Kita akan menganggap Yesuslah segalanya. Amin. Amin. Tidak ada yang lain. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi kita hidup benar bukan lagi untuk mencapai keselamatan. Kita hidup benar itu respon kita bersyukur atas keselamatan yang Tuhan beri. Kita hidup benar supaya jalan hidup kita terang, supaya hidup kita semakin terang di dalam Tuhan. Amin. Nah sekarang saya mau tanya, saudara, jalan orang benar atau jalan orang fasik yang ikut? Benar. Apa tandanya saudara berjalan di jalan orang benar? Apa tandanya? Nah, diam semua kan? Nah, ini yang mau kita bahas. Apa tandanya kita berjalan di jalan orang benar? Yang pertama, kita baca bersama Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang ingini di bumi. Saya mau tanya saudara, ini Mazmur Asaf. Asaf sedang memberitahu kita, yang diingini oleh Asaf selain Tuhan ada? Tidak. Jadi Asaf mau kasih tahu sama kita bahwa di dalam hidup ini tidak ada yang lain yang diingini oleh Asaf selain dari siapa? Tuhan. Ini Asaf sebelumnya saudara sedang komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih orang fasik, yang korupsi, yang jahat, yang melakukan kejahatan, kok mereka gemuk-gemuk, gak sakit, sehat, gak kena celaka, gak malapetaka? Nanti saudara baca ya, ini kalau kita baca terlalu panjang. Lalu kenapa aku orang yang hidup benar, rajin ibadah, ke gereja, kok aku sakit-sakitan, ada malapetaka, kurus, ada masalah?
Lalu Tuhan membawa asap ke sebuah tempat, lalu diberi penglihatan. Penglihatannya apa? Ternyata jalan orang fasik itu sangat licin. Sebentar saja dia bisa jatuh. Itu sebabnya Amsal bilang banyak orang menyangka jalannya lurus, ternyata ujungnya apa? Maut. Jadi hari ini siapapun saudara, gak usah membanding-bandingkan, kok orang jahat, orang korupsi, orang masih diberkati, kok aku begini. Enggak, saudara percaya, walaupun ada masalah, walaupun ada pergumulan, saudara yang tetap hidup benar, saudara akan tetap berdiri tegak, saudara akan tetap kuat, saudara akan melihat tangan Tuhan yang hebat, terus menopang hidup saudara, sehingga saudara berjalan dalam kemenangan yang setuju oleh berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya Asaf merevisi, meralat perkataannya. Dia ralat, dia salah. Ternyata lebih baik hidup benar. Maka tadi Asaf tulis, dikatakan apa? Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Ini saudara tahu lagunya gak sih? Kok biarin saya nyanyi solo? Ayo nyanyi lah. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batu. Cukuplah, terlalu tinggi itu saudara. Jadi asalnya ini selain Tuhan gak ada yang lain. Terus kita baca ayat 26 sama-sama 2-3 ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Di Allah, Asaf mau kasih tahu, gak ada yang lain yang diingini dia selain Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih berharga selain Tuhan. Amin. Maka pesan apa yang bisa kita dapat dari Mazmur Asaf ini? Yang pertama, tanda kita mengikuti jalan orang benar. Yang pertama, kita memiliki keinginan yang benar. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau memiliki keinginan yang benar. Jadi dalam diri manusia itu yang pertama ada keinginan. Keinginan gak salah, tapi hati-hati, gak semua keinginan itu baik. Ada keinginan yang buat kita jadi banyak masalah. Ada yang keinginan yang membuat rumah tangga kita jadi hancur. Maka hati-hati dengan keinginan. Saudara hari ini datang ibadah, ini keinginan yang benar atau keinginan yang salah? Benar. Kalau saudara melakukan keinginan yang benar, percayalah hidupmu makin terang, keluargamu makin terang. Amin. Ya, yang kedua dalam diri manusia selain ada keinginan, ada hawa nafsu. Ada apa? Hawa nafsu. Nah ini saudara, ini harus dikontrol. Yang ketiga ada harapan. Maka keinginan, hawa nafsu, harapan ini saudara harus diarahkan kepada hal yang benar. Kadang-kala rumah tangga itu saudara, karena keinginan suami yang tidak benar, rumah tangga jadi cekcok, suami istri cekcok. Maka pesan saya buat kita semua, ya rumah tangga cekcok itu biasa. Tapi selama saudara selalu ya saling mengasihi, saling mengampuni, pasti ada jalan keluar. Amin. Maka kemarin saya bimbingan pranikah, ada yang mau nikah, lalu dia bilang, pendeta saya mau dibimbing, lalu dibimbing. Lalu mereka cerita bahwa dia beda sama calonnya. Oh ini kita belum nikah aja udah beda. Maka saya cuma bilang bahwa nggak ada orang menikah expert. Expert itu apa? Ahli. Expert itu apa? Ahli. Jadi waktu orang nikah itu nggak ada yang langsung expert. Saya expert jadi suami, nggak ada. Semua belajar jadi suami, belajar jadi istri. Istri-istri, ibu-ibu yang melahirkan anak, waktu melahirkan anak pertama apa langsung expert atau belajar dulu? Belajar. Ibu-ibu melahirkan itu enak atau sakit? Sakit. Sakit atau enak? Sakit. Sakit. Kalau sakit kenapa anaknya 7? Ya, jadi nggak ada yang expert. Yang kedua, saudara, kita nggak menikah dengan laki-laki yang sempurna, nggak menikah dengan istri yang sempurna, karena nggak ada yang sempurna, hanya satu yang sempurna. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Maka saudara nggak usah banding-bandingkan suami saudara, istri saudara dengan suami orang atau istri orang. Setiap kita punya kelebihan, punya kekurangan. Selama kita saling mengasihi, saling mengampuni, punya keinginan yang benar, apapun masalah kita bisa lewati. Kita keluar sebagai pemenang. Setuju, boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka pesan saya buat suami-suami, banyaklah mengalah. Kenapa pendeta kita harus banyak mengalah? Kadang-kala wanita-wanita itu ajaib-ajaib.
Kita ngomong satu, dia udah ngomong 10. Nah itu saudara sendiri. Biasanya ibu-ibu wanita-wanita itu maunya menang terus. Kadang-kadang mama sekali kamu kalah dulu. Gak bisa, aku harus menang. Maka bapak-bapak saja, ibu-ibu juga banyak sabar. Kadang-kadang suami jatuh di situ, ulang lagi, jatuh di situ, ulang lagi, jatuh di situ, ulang lagi. Sabar. Kalau saudara sabar, saya rumah tanggamu akan bertahan kuat. Amin. 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 Maka jaga keinginan saudara. Apa yang saudara ingini, itulah yang akan menentukan hidup saudara. Biarlah kita semua memiliki keinginan yang benar. Kalau saudara mau damai sama istri, damai sama suami, itu keinginan benar atau keinginan salah? Benar. Tapi kalau ibu-ibu berdoa, Tuhan suamiku belum bertobat juga, biarlah hari ini dia ditabrak baja, itu keinginan benar atau salah? Salah. Keinginan yang benar akan membuat hidup kita bahagia. Kita baca Amsal 11 ayat 23. Sama-sama 2, 3, ya. Keinginan orang benar Keinginan orang benar mendatangkan apa? Stop. Keinginan benar mendatangkan apa? Saudara mau bahagia? Mulailah dari keinginan. Kendalikan keinginan kita. Miliki keinginan yang benar. Kalau saudara memiliki keinginan-keinginan yang benar, percayalah, saudara akan mendapatkan kebahagiaan. Banyak kali konflik, banyak kali masalah, banyak kali pertengkaran karena keinginan yang salah. Terus nanti kita baca sama-sama 2, 3 ya. Harapan orang fasik mendatangkan apa? Murka. Apa maksudnya ini? Kadang-kala orang fasik itu saudara, dia kompetitor supaya hancurlah dia usahanya, supaya hancurlah rumah tangganya. Itu harapan orang fasik. Maka harapan seperti itu saya pastikan dia akan mendatangkan murka. Jadi yang pertama, bagaimana tanda bahwa kita mengikuti jalan orang benar? Yang pertama apa? Memiliki keinginan yang benar. Yang kedua, kita baca bersama di dalam Mazmur 119 ayat 35, 36. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah. Stop. Biarlah kita hidup menurut apa? Petunjuk perintah-perintahmu. Petunjuk orang atau petunjuk Tuhan? Tuhan. Saudara renungkan, saudara hidup ini menuruti petunjuk siapa? Tuhan. Yakin? Kalau saudara mengikuti petunjuk Tuhan, percayalah hidupmu penuh kemenangan. Amin. Ada banyak kali hidup kita ini sesuka hati kita, bahkan lebih lagi kita mengikuti petunjuk-petunjuk orang, sehingga kita salah dalam berumah tangga, salah dalam bisnis, salah dalam usaha. Maka pemazmur ini bilang apa? Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintahmu. Lanjut sama-sama 2, 3 ya. Sebab aku menyukai. Aku menyukainya. 36. Condongkanlah kepada peringatan-peringatan. Pas tambahin hero-nya jadi harus motor. Sama-sama 2, 3 ya. Condongkanlah apa? Hatiku kepada peringatan-peringatan. Apa arti kata condongkan? Condongkan itu apa? Arahkan ya. Condongkan hatiku kepada siapa? Peringatan-peringatan. Peringatanmu, dan jangan kepada apa? Laba. Apa arti laba? Untung. Kita seringkali bertindak, berperilaku berdasarkan untung atau rugi. Ya, kita teman-teman nama dia untung atau rugi gitu. Ini ke gereja untung atau rugi gitu. Kita selalu pikirannya itu untung atau rugi. Gue dapat apa nih? Untung atau rugi, untung atau rugi. Nah ini Tuhan gak mau. Alkitab ajarkan apa? Condongkanlah hatiku kepada peringatanmu. Ayat ini memberitahu kita. Yang kedua, bagaimana tanda supaya kita mengikuti jalan orang benar. Yang kedua, tanda kita mengikuti jalan orang benar, kita mencondongkan hati kita kepada Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, mencondongkan hati kepada Tuhan. Yang kedua, tanda kita mengikuti jalan orang benar, kita condongkan hati kita pada Tuhan. Kenapa kita harus condongkan hati kita kepada Tuhan? Karena hati kita bukan tempat hal-hal yang cemar, hal-hal yang buruk. Hati kita itu tempat apa? Yang pertama, hati kita tempat Roh Kudus. Kalian yang pertama, bolehlah, bantulah ya. Hati kita tempat apa?
Roh Kudus. Kita baca 2 Korintus 1 ayat 22. Sama-sama 2, 3. Ya, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dan yang memberikan apa? Di dalam hati kita. Stop, memberikan apa? Roh Kudus. Di mana? Di dalam hati. Jadi hati kita tempat apa? Roh Kudus. Tempat apa? Roh Kudus. Coba renungkan, di hati saudara ada apa? Kalau di hati saudara masih simpan kepahitan, kebencian, gak mungkin Roh Kudus bisa masuk. Kan gak mungkin Roh Kudus temenan di dalam hati kita sama kebencian. Amin. Maka hari ini siapapun saudara, jangan simpan kebencian, jangan simpan sakit hati, maki-makian orang, ejekan orang, jangan simpan di dalam hati, karena hati kita tempat siapa? Roh Kudus. Yang kedua, hati kita tempat apa? Yang kedua, hati kita tempat firman Tuhan. Kita baca 2 Korintus 3 ayat 3. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh peranan kami. Ditulis bukan dengan apa? Stop. Apa tulisan yang bukan dengan tinta itu apa, saudara? Firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah tulisan Roh Allah yang hidup. Terus lanjut sama-sama 2, 3 ya. Tetapi dengan apa? Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada apa? Stop dulu. Waktu Musa terima 10 perintah Tuhan, ditulisnya di mana? Di batu. Maka Tuhan datang tidak menulis lagi firman itu di batu, tapi nulis firman Tuhan di mana? Lanjut sama-sama kita baca 2, 3 ya. Melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam mana? Hati. Jadi hati kita itu tempat Tuhan menulis firman-Nya. Amin. Maka penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Yang ketiga, hati kita tempat apa? Yang ketiga, hati kita adalah tempat terangnya Tuhan. Kita baca 2 Korintus 4 ayat 6. Sama-sama 2, 3 ya. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya. Di mana? Dalam hati kita. Terangnya bercahaya di mana? Dalam hati kita. Jadi hati kita bukan tempat kegelapan. Hati kita tempat apa? Terang. Terangnya bercahaya. Maka jangan simpan kegelapan dalam hati kita. Jangan simpan kebencian dalam hati kita. Siapapun saudara, tadi di Sunter sebelum dari sini ada orang saudara dendam, kepahitan, yang mukanya yang penuh dengan kebencian. Maka saya doa tadi, ya puji Tuhan, ya akhirnya menangis mau mengampuni. Hari-hari ini banyak orang hidup dalam kebencian, benci sama suami, benci sama orang tua, benci sama anak-anak. Saya doa biar Roh Kudus menjamah hati kita, amin. Tuhan beri hati yang baru. Gak ada gunanya kebencian, saudara. Itu hanya menggerogoti hidup kita, amin. Yang ketiga, yang terakhir, apa tanda kita mengikuti jalan orang benar? Kita baca Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Kamu dahulu sudah mati karena dosa, pelanggaran-pelanggaran, dan dosa-dosa. ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati apa? Penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah sama seperti mereka ya. Saudara, ini nasihat Paulus. Paulus ingatkan jemaat Efesus, dulu kalian adalah orang-orang fasik, mengikuti jalan dunia. Tapi sekarang anugerah Tuhan membuat kalian selamat. Paulus pun bilang, kami juga dulu seperti itu. Pelajaran apa yang bisa kita dapat? Yang ketiga, tanda kita mengikuti jalan orang benar. Yang ketiga, tidak mengikuti jalan duniawi. Apa itu jalan duniawi? Tadi dikatakan ayatnya yang ketiga yang kita Efesus 2 tadi, yaitu jalan yang dikuasai hawa nafsu. Jadi kalau saudara dikuasai hawa nafsu, mohon maaf, walaupun saudara seharian di gereja, saudara jalannya jalan duniawi.
Yang kedua, jalan duniawi adalah jalan yang mengikuti keinginan daging. Walaupun saudara rajin ke gereja, tapi mengikuti kehendak daging, itu jalan duniawi yang saudara ikuti. Yang ketiga, jalan duniawi adalah jalan yang dikuasai pikiran jahat. Harapan saya, hidup kita mengikuti jalan orang benar. Amin. Sehingga jalan hidup kita terang, usaha kita, pekerjaan kita terang, masa depan kita terang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya, dan biar kami terus mengikuti jalan orang benar. Karena jalan orang benar, jalan yang terang, jalan yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan keajaiban dan mujizat Tuhan. Dinyanyi nggak? Atau langsung aja? Langsung aja Langsung. Pak, tanpa musik. Hah? Langsung. Langsung aja? Ya. Oke. Suaranya mantap gitu. Kurang siap kalau apa ya.